Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News, masih mengenai tentang update banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan saat ini untuk mengetahui suasana terkini di lokasi Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman. Selamat siang Nata. Nata, sudah hari keempat, apakah warga sudah mulai bersih-bersih pasca banjir, Nata? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai, yang mana pada saat ini di hari keempat masyarakat sudah mulai kembali ke rumah dari pengungsian yang ada di kawasan BNPB. Dan dapat Anda saksikan juga tepatnya saat ini saya berada di RW 10, yang mana tampak masyarakat ini sedang melakukan kerja bakti seperti itu, baik itu dibantu dengan stakeholder terkait dari Satpol PP, kemudian juga dari pihak-pihak pemadam kebakaran, dan juga di sisi kanan saya yang saat ini bisa Anda saksikan lumpur tebal ini masih ada di depan rumah warga. Dan saya pun akan mencoba untuk bertanya kepada warga yang sedang melakukan pembersihan di rumah tersebut. Selamat siang Ibu. Ibu boleh kita berbincang sebentar Ibu? Oke, Ibu namanya siapa Ibu? Ipe. Siapa? Ipe. Oke, Ibu Ipe mungkin bisa dijelaskan terkait dengan saat ini kendalanya itu apa aja? Kendalanya? Oh, kayak alat kebersihan gitu. Alat kebersihan. Jadi untuk bantuan dari pemerintah sendiri apa yang diberikan? Kayak gini aja deh Kak, kayak apa, bantu-bantu bersihin sampah gitu. Soalnya sampahnya kan masih di got, masih air juga belum begitu ngalir. Ya itu aja sih bantuannya. Sama kayak makanan, biskuit atau mie kayak gitu, kayak alas buat tidur. Oke, sebelumnya Ibu sempat mengungsi di pengungsian atau bagaimana? Aku ngungsi di sini di sekretariat RW 10. Di pos. Ketika hari pertama terjadinya banjir di kawasan ini ketinggian air semana sih Bu? Sampai lantai 2. Sampai lantai 2 artinya sekitar 4-5 meter. 4 meter. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, ketika kronologi air pertama kali naik ke permukaan itu pada pukul berapa sih Bu? Pukul 2 malam. Itu air ini apa sih perlahan-lahan. Bertahap. Terus kita beresin barang, terus pas tingginya sekitar jam berapa ya? Jam 4-an ya? Jam 4 ya? Air tinggi. 4 meter lebih. Iya. Tapi ketika lagi sedang sahur ya Bu? Iya, makanya kita nggak sempat sahur karena nggak ada bahan makanan, ya kan? Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa Ibu sekeluarga dan juga warga yang ada di sekitar. Terima kasih banyak Ibu Ipe atas informasi dan waktunya. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang ketika hari pertama terjadinya banjir yang melanda kawasan perumahan Pondok Gede Permai ini, memang setinggiannya 5 tahun kebelakang ini sangat parah pada tahun ini, tahun 2025, karena mencapai ketinggian 5 meter sampai dengan 7 meter. Bahkan menurut pengakuan dari beberapa masyarakat, tadi kami sempat berbincang di posko pengungsian, meskipun mereka memiliki rumah tingkat 2, tentunya air juga masih tetap naik di lantai 2 di sekitaran 50 sampai dengan 70 cm. Dan inilah bentuk dari lumpur yang masih mengendap di jalan di depan rumah masyarakat. Yang saat ini pihak dari beberapa stakeholder terkait sedang melakukan penyedotan lumpur untuk membantu proses percepatan dari pembersihan sisa-sisa material lumpur yang dibawa akibat banjir yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Memang kami juga tadi sempat berbincang juga dengan beberapa petugas yang ada di lokasi pengungsian ketika hari ini dari 290 pengungsi, sekitar 208 orang masih tetap bertahan di pengungsian, mengingat saat ini cuaca sedang intensitas hujan masih cukup tinggi, terutama di Bogor. Mereka pun khawatir adanya banjir susulan yang terjadi ketika nanti turun hujan, sehingga untuk sementara waktu ketika mereka sudah berhasil membersihkan beberapa puing-puing ataupun lumpur yang ada di rumah, mereka akan kembali menuju ke posko pengungsian. Dan saya pun akan bertanya dengan salah satu petugas yang ada di sisi sebelah kiri saya yang sedang melakukan proses pembersihan. Halo, selamat siang Pak. Ya, Pak. Dengan siapa Pak namanya Pak? Joni Pak. Oke, Pak Joni dan dinas apa Pak? Dari Dinas Perkim UPTT PAL Kota Bekasi Pak. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan apa sih kendala atau kesulitan apa yang dirasakan oleh para petugas ketika proses pembersihan ini? Kesulitan kita sih sebenarnya Pak, lumpurnya sih Pak udah mulai keras, karena kan kita nggak terlalu bisa menarik lumpur yang keras. Nah terus juga ada beberapa sampah-sampah yang mengganggu mesin sedot kita nih Pak. Paling itu aja sih, makanya kita pelan-pelan mengeruk
supaya jalannya bisa lancar. Untuk di RW 10 ini sendiri berapa unit mobil tangki penyedot yang akan dikerahkan? Hari ini kita ada 4 Pak, dibagi 2. Untuk PGP ini ada 2, di Kemang WIPI ada 2. Nah selanjutnya sih mungkin kita akan terus berjalan sampai ini bisa kita kendalikan. Oke Bapak, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Salam sehat ya Pak. Sama. Ya pemirsa, itu penuturan bersama dengan siap Bapak. Sehat selalu Pak. Itulah penuturan bersama dengan para petugas yang sampai saat ini masih berjibaku untuk membantu proses penyedotan lumpur yang memang cukup tebal. Apabila kita melihat di sisi sebelah kiri, ini merupakan saluran air. Dapat Anda saksikan sudah tidak terlihat bentuknya. Yang artinya ini tinggi saluran air sendiri sekitar 30 cm. Nah, karena tertutup lumpur, artinya ketebalan lumpur ini sangat parah sehingga menutupi permukaan. Sehingga banyak juga dari masyarakat juga yang memiliki kendaraan ini terpaksa parkir kendaraan mobil atau motornya di luar karena khawatir ketika malam hari ataupun ada genangan air susulan tidak terlihat ada gorong-gorong. Dan di sisi depan televisi Anda ini yang merupakan mobil yang tidak sempat diselamatkan oleh pemilik rumah. Bisa Anda saksikan kondisi seperti apa. Di sini ada 2 unit mobil SUV dan di belakang seperti mobil sedan yang kondisinya sudah tidak terselamatkan lagi dengan kondisi yang cukup parah, dipenuhi lumpur, kemudian juga tertimpa material-material akibat banjir yang setinggi sekitar 5 sampai dengan 7 meter ketika hari pertama. Dan disaksikan juga di sebelah kiri, meskipun di sini rata-rata rumahnya tingkat 2 atau 2 lantai sampai 3 lantai, namun tetap saja karena ketinggian air mencapai 5 meter sampai dengan 7 meter sehingga di lantai 2 mereka juga tetap terendam air. Dan di sisi sebelah kiri saya sudah ada petugas PLN juga pemirsa yang tentunya kami tidak mengetahui secara pasti apakah saat ini sudah kembali akan dilakukan instalasi mengingat sempat dipadamkan listrik untuk demi keamanan dan juga keselamatan juga dari para masyarakat ataupun yang bertahan di sekitaran sini. Dan saya pun akan mencoba untuk bertanya dengan pihak PLN yang saat ini sedang bertugas apakah keseluruhan penyaluran listrik sudah kembali normal atau belum. Baik, selamat siang Pak. Mohon izin, Bapak. Oh, baik pemirsa, kita akan bertanya dengan pihak PLN untuk mengetahui secara detail. Baik, selamat siang Pak. Izin Pak, saya Nata Arman dari Anyus TV. Mohon izin, saya ingin bertanya terkait dengan pasokan listrik di daerah terutama di RW 10 ini seperti apa? Apakah sudah kembali dinyalakan atau tidak? Kembali dinormalkan ya Pak, tinggal kita recovery terkait KWH meter dan instalasi pelanggannya kita bantu normalkan. Oke, artinya udah keseluruhan dari RW 10 sudah kembali nyala atau? Sudah nyala, tinggal instalasi bangunannya kan masih bekas banjir dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian ada kesulitan nggak sih Pak? Ya kesulitannya medannya aja masih banyak yang belum bisa diakses ya. Oke, kira-kira selain di RW 10 ini di RW mana lagi Pak? Saya belum mendapat info detailnya, tapi memang kita buka 5 posko di sini ya. Oke, baik. Bapak tadi sebelumnya dengan siapa Pak? Ya, Pak Insan dari PLN Pondok Gede. Oke, dengan posisi sebagai? Ya, transaksi energi listrik, transaksi energi listrik. Pak Insan, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ya, pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa tadi perbincangan kami dengan PLN sampai saat ini pihak PLN juga masih terus berjibaku untuk menyalurkan kembali pasokan listrik di sekitaran RW 10 dan juga ada beberapa lokasi yang terdampak banjir juga sampai saat ini masih juga dilakukan pembersihan, kemudian dari pihak terkait juga masih melakukan prosesi dari menyalakan pasokan listrik. Dan tadi juga kami beberapa kali melihat ada rumah yang lampunya sudah kembali nyala dibandingkan ketika beberapa hari yang lalu karena memang pasokan listrik terputus untuk menjaga keamanan dari bahaya tersengat aliran listrik yang terjadi di sini. Kemudian kami juga tadi sempat berbincang juga dengan beberapa masyarakat yang ada di rumah, maksud kami di pengungsian yang mana mereka kembali ke rumah hanya untuk memeriksa atau mengecek kembali barang-barang apa yang masih bisa diselamatkan. Dan rata-rata dari mereka hanya menyelamatkan surat-surat berharga dan juga beberapa baju-baju pakaian yang masih layak pakai untuk keberlangsungan mereka selama beberapa hari di posko pengungsian. Dan mereka juga masih belum tahu kapan mereka bisa kembali untuk tinggal atau tidur di rumah dengan aman dan juga nyaman. Mengingat saat ini posisinya juga banyak rumah-rumah yang sudah hancur akibat derasnya air seperti itu dan juga di sini lumpur yang cukup tebal. Bahkan sepatu boots kami ini hampir setengahnya karena memang material lumpur dan juga beberapa material yang sehingga menghancurkan tembok seperti itu karena
arus bawah yang cukup deras ketika banjir yang menggenangi kawasan ini. Dan di sisi sebelah kanan saya, pemirsa, ini juga ada pihak dari petugas kebersihan sedang melakukan evakuasi terhadap puing-puing bangunan yang tergerus air banjir. Dan di sisi sebelah kiri saya atau sebelah kiri televisi Anda, ini juga rumah yang cukup parah kondisinya, porak-poranda akibat terjangan banjir. Di sini ada pot bunga yang hancur lebur, kemudian lumpur yang tebal. Saya pun akan menunjukkan seberapa tebal lumpur yang ada di sini. Pemirsa, dapat Anda saksikan, ini sepatu boot saya. Saya akan coba memastikan kedalaman lumpur dan setengah dari sepatu boot saya. Ini masih ada sekitaran 20 cm mungkin. Dan inilah yang menyebabkan kesulitan dari petugas dari pihak stakeholder terkait untuk menyedot lumpur dan juga membersihkan material-material. Ini ada lapangan juga, kemudian tadi ada posyandu, ada beberapa tempat makan ataupun seperti model kantin yang biasanya masyarakat beraktivitas untuk melakukan transaksi jual beli. Namun untuk saat ini terpaksa lumpuh seperti itu. Dan apabila kita menelusuri lagi ke sana, ini ketinggian air memang semakin ke dalam, ini semakin tinggi karena mengingat untuk bentuk dari tanahnya itu menurun. Jadi semakin ke ujung ini semakin dalam tentunya. Dan inilah bentuknya saat ini juga alat berat pun dikerahkan untuk melakukan proses percepatan pengangkatan puing-puing yang ada di lokasi sekitaran banjir, pemirsa. Bisa disaksikan. Ini banyak sekali perabotan-perabotan yang sudah tidak layak pakai dan juga seperti bambu-bambu, material-material yang terbawa arus, kemudian juga ada lemari, dan tidak diketahui secara pasti berapa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir yang sangat parah yang terjadi pada 4 hari yang lalu. Bahkan tidak hanya satu alat berat saja. Di sisi sebelah kanan saya juga terlihat ada alat berat yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan alat yang ada di sisi kiri saya. Ini untuk mengakses masuk ke gang-gang kecil perumahan. Nah, seperti Anda saksikan juga di sini, kami tidak mengetahui secara pasti nama gangnya apa karena pelang gang sendiri sudah tidak terlihat di sini. Dan memang di sini sangat parah. Dan kondisi medan yang licin, penuh lumpur, inilah yang menyebabkan kesulitan. Dan juga banyak juga kendaraan-kendaraan yang tidak bisa melintas akibat tentunya tadi beberapa kali ada motor yang tergelincir, ada mobil yang sempat bannya slip karena material lumpur yang sangat licin dan juga tebal, sehingga ini sangat berbahaya bagi para pengendara roda 2 ataupun pengendara roda 4 yang melintas kawasan ini. Dan juga tidak terlihat gorong-gorong ataupun saluran air yang tertutup lumpur sangat tinggi, sehingga ketika Anda melakukan berkendara terlalu kiri dikhawatirkan akan bisa masuk terjeblos ke saluran air, karena ketinggian saluran air yang tadi seperti saya tadi bicarakan ini cukup tinggi, pemirsa. Nah, ini cukup tinggi, sekitar lebih dari 30 cm, sekitar 40 cm. Namun saat ini karena di sini sudah tertutup material lumpur, sehingga ini sekitar satu dengkul saya sekitar 40 cm. Nah, ini belum sampai dengan dasarnya. Artinya bisa dikatakan material ini cukup parah dan butuh beberapa waktu untuk melakukan pembersihan secara total. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Ardista. Proses pembersihan masih dilakukan petugas. Saya ingin bertanya mengenai para warga yang masih mengungsi. Ini apakah semuanya sudah kembali ke rumah atau justru sebagian tetap bertahan di posko pengungsian? Nata. Baik, Ardisa, terkait dengan hal tersebut, memang beberapa dari penuturan masyarakat yang ada di pengungsian ketika tadi pagi kami sempat menemui mereka, satu keluarga rata-rata ini mereka untuk anak yang memiliki anak balita dan juga istrinya berada di pengungsian. Sementara untuk suaminya ataupun yang memiliki anak sudah dewasa atau remaja, mereka bekerja sama untuk membersihkan puing-puing sisa banjir yang ada di rumahnya. Dan tapi setelah mereka berhasil membersihkan puing-puing ada di rumah mereka, tentunya mereka akan kembali lagi ke posko pengungsian, mengingat saat ini cuaca sedang diguyur hujan deras terutama di kawasan Bogor, yang sehingga dikhawatirkan adanya banjir susulan ataupun air kiriman dari Bogor, karena diketahui kawasan ini pun merupakan pertemuan antara dua kali Cilengsi dan juga Kali Bekasi, sehingga ketika ada
hujan lebat di wilayah Bogor ataupun banjir air kiriman tentunya akan meluap, bahkan diprediksi dikhawatirkan akan terjadinya banjir susulan yang terjadi seperti beberapa hari yang lalu. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nata Arman langsung dari Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Tetap terhubung bersama kami, Nata. Kami masih akan terus mengupdate informasi dari lokasi Anda melapor saat ini. Salam sehat, Nata. Dan pemirsa, breaking news masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.